Marilah kalian yang diberkati oleh Bapa-Ku, sebab aku sakit dan kalian mengunjungi aku. Sungguh, aku bersabda kepadamu, apa saja yang kalian lakukan bagi saudaraku yang terhina sekalipun, itu kalian lakukan bagiku. Romo, Bruder, Suster, Frater, Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, selamat sore dan berkah dalem. Selamat sore, berkah dalem, Romo. Pada sore hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi, kita memperingati peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria. Elizabeth adalah putri Andreas, Raja Hungaria. Ia yang lahir tahun 1207 di Hungaria dan menikah pada usia 14 tahun dengan Ludovicus IV dari Turingia. Ia menjadi ibu bagi 3 anak yang dia didik dengan cinta dan kebijaksanaan. Tetapi ia menjadi janda di usia 20 tahun karena suaminya tewas dalam perang salib. Ia diasingkan dari istana dan menjadi pelayan orang-orang miskin seturut teladan Santa Clara dari Assisi. Melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan yang selalu membuka hati serta memberi belas kasih, sedangkan kita juga senantiasa berusaha untuk membuka diri pada pertobatan dan kualitas hidup yang semakin baik. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memberi Santa Elizabeth anugerah untuk mengenal dan menghormati Kristus dalam diri orang-orang miskin. Semoga dengan bantuan doanya, kami pun melayani sesama yang miskin dan menderita dengan cinta kasih. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Jika ada orang yang membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama dengan dia. Pembacaan dari kitab Wahyu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan daku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan diberi pakaian putih seperti itu. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, tetapi akan kuakui namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, yaitu saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan dikau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak berkekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihati engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumasi matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama dengan dia, dan ia
bersama dengan daku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan daku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan daku di atas tahtaku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan daku di atas tahtaku. Yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan daku di atas tahtaku. Yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan daku di atas tahtaku. Yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan daku di atas tahtaku. Haleluya, 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 haleluya. Allah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih atas dosa-dosa kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakius. Dia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Dia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, seperti yang kita ketahui dalam bacaan Injil hari ini bahwa Sakius ini adalah orang yang sangat pendek. Dan ketika mendengarkan bahwa Yesus akan lewat di tempat dia tinggal,
maka dia berusaha supaya bisa melihat seperti apa sih Yesus itu, orang yang sangat banyak dibicarakan dan banyak orang yang datang kepadanya. Karena pendek, maka dia berusaha mencari pohon yang kiranya bisa dipanjat supaya dia bisa melihat di tengah kerumunan. Maka dipilihlah atau ditemukanlah pohon ara yang bisa dia panjat. Dan syukur dengan begitu dia bisa melihat wajah Yesus. Dan yang menarik adalah ketika Sakeus ini sudah memanjat, ternyata Yesus juga memandang kepada dia. Maka dengan demikian terjadilah sebuah perjumpaan. Dan perjumpaan itu bukan lagi soal perjumpaan wajah dengan wajah, perjumpaan mata dengan mata, tetapi di antara mereka juga ada perjumpaan hati antara Yesus dengan Sakeus. Yesus yang memberikan hatinya yang penuh belas kasih, dan Sakeus itu juga membuka hatinya karena dia berusaha untuk datang dan memperjuangkan supaya bisa melihat Yesus. Tentu kesadaran seorang Sakeus adalah karena dia menyadari sebagai orang berdosa, lalu dia sekuat tenaga ingin bertobat dan bertemu dengan Yesus. Toh pada akhirnya Yesus bersedia untuk menumpang di rumah Yesus dengan mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Kesadaran untuk bertobat ternyata menimbulkan niat, dan niat itu pada akhirnya membuahkan pertobatan pada diri Sakeus itu. Dari kisah ini kita bisa belajar apa? Yang pertama adalah menarik bahwa yang dipilih oleh Sakeus itu adalah pohon ara. Perkara itu kebetulan atau tidak, atau memang hanya pohon ara yang bisa dipanjat orang pendek seperti Sakeus. Tetapi yang menarik adalah mari kita juga menemukan pohon ara dalam kehidupan kita. Mari kita menemukan sarana-sarana yang membuat kita bisa merasakan, melihat, berjumpa dengan Yesus. Tentu sarana perjumpaan itu macam-macam bentuknya, tetapi menemukan sarana perjumpaan, menemukan pohon ara dalam kehidupan kita, pasti dasarnya pertama kali adalah karena kita sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah, rapuh, dan penuh dosa, serta memiliki niat untuk bertobat dan pada akhirnya merubah hidup seperti yang dialami oleh Sakeus. Pohon ara dalam kehidupan kita mungkin bentuknya macam-macam dan berbeda-beda bentuknya masing-masing orang. Mungkin orang menemukan pohon ara dalam kehidupannya itu wujudnya dalam doa, atau mereka yang sangat rajin membaca kitab suci, atau mereka yang rajin misa setiap hari, atau mereka yang mengikuti sekian banyak kelompok doa, atau mereka yang aktif dalam berbagai macam pelayanan. Sarana-sarana tersebut membuat kita bisa menemukan dan merasakan perjumpaan dengan Yesus. Itulah pohon ara dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang jauh lebih sulit daripada ini adalah kalau kita sudah menemukan pohon ara dalam kehidupan kita, apakah kita juga akhirnya bisa menjadi pohon ara bagi saudara-saudara kita? Apakah dengan kehadiran kita juga bisa menampakkan kehadiran Allah bagi sesama? Apakah wajah Kristus itu dikenali oleh sesama kita melalui kehadiran kita? Apakah kita bisa menjadi sarana bagi orang yang senantiasa merindukan perjumpaan dengan Yesus? Itulah perjuangan hidup kita, menemukan pohon ara dalam kehidupan kita, tetapi sekaligus menghadirkan tanggung jawab supaya kita pun menjadi pohon ara bagi sesama kita. Maka para saudara yang terkasih, mari kita mohon rahmat kepada Tuhan bahwa dalam pengalaman-pengalaman pahit, dalam kelesuan iman kita, kita semua pasti memiliki pohon ara kehidupan. Sehingga dalam situasi seperti itu kita bisa mengingat kembali bagaimana kita mengenali kehadiran Kristus. Tetapi sekaligus di saat itu juga kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi pohon ara bagi sesama kita, sehingga sesama kita juga merasakan
kehadiran Kristus dalam kehidupannya. Semoga Tuhan memberkati usaha dan perjuangan kita. Amin. Tiada cinta kasih yang lebih besar daripada cinta kasih orang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya.